Oke, langsung saja kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sementara kelompok Xiaoyan bergegas mundur, kelompok hantu tua Zai Xing juga telah melangkah ke radius 30 meter dari kerangka Doseng. Namun, tepat ketika tangan hantu tua Zai Xing akan menyentuh kerangka, goyangan kecil tiba-tiba muncul di ruang dan berubah menjadi duri ruang yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zai Xing, dia buru-buru menarik tangannya. Cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya dan menetes pelan pada kerangka, sampai akhirnya diam-diam meresap ke tulang. Mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut ketika darah benar-benar meresap ke tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak dalam kerangka ini yang telah mati. Ini buruk. Cepat mundur. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi. Pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah dan tubuhnya terlempar mundur seperti kilat. Mereka baru saja mundur, kerangka putih giok sudah bergetar pelan. Kepalanya terangkat saat raungan gelombang sonik yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti guntur. Boom! Orang pertama yang terkena badai sonik tentu saja beberapa ahli dari Hall of Soul, yang sedikit lambat bereaksi. Seketika, tubuh mereka langsung pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar. Sementara, tubuh para ahli yang masih mengejar 3 gulungan tersisa juga langsung meledak. Dalam sekejap, seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang pekat. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang membuat hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berhamburan dengan ekspresi yang buruk. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih, tiba-tiba mengalihkan pandangan marah ke arah hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Cukup banyak ahli dari lembah api terbakar mati karena gelombang badai sonik. Aku tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul juga mati. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segarmu telah mendarat di kerangka itu, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah kamu mencoba menghindar dari tanggung jawabmu setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiaoyan tertawa dingin ketika mendengar penjelasan Zai Xing. Zai Xing hanya bisa menangkupkan kedua tangannya pada semua orang. Masalah ini memang karena kecerobohanku. Namun, yang terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika aku tidak salah, rangka Doseng ini seharusnya adalah pikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya sebuah pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik itu datang lagi, kemungkinan tidak banyak orang di tempat ini yang bisa selamat. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang hantu tua Zai Xing. Selama waktu berada dalam kekacauan dan keributan, bagian dalam aula besar yang diserap oleh kabut darah tiba-tiba memancarkan sedikit suara tulang bergerak. Detik berikutnya, rangka Doseng akhirnya berdiri di depan tatapan semua orang. Suara kuno juga perlahan bergema. Mereka yang menerobos masuk ke reruntuhan kuno akan mati. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah. Sepertinya, mereka tidak akan bisa dengan mulus pergi, jika mereka tidak mengalahkan rangka Doseng ini. Melihat adegan ini, hantu tua Zai Xing akhirnya berkata, semuanya orang harus bergandengan tangan untuk mengalahkan rangka Doseng. Xiaoyan setuju. Namun karena kerangka dibangunkan oleh Zai Xing, dia harus menjadi orang pertama yang menyerang. Ide Xiaoyan ini juga membuat Tang Zhen dan lainnya mengangguk setuju. Mendengar ini, wajah ciut hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengejang. Matanya ganas saat menatap Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya, melangkah maju dan menyerang. Douqi megah melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Darah berkilau di dalam mata kerangka, ketika melihat ke arah sosok hitam yang bergegas, melangkah maju, tangannya tiba-tiba terangkat, menembus ruang di depannya dan muncul di depan hantu tua Zai Xing. Bom! Tinju Zai Xing buru-buru menghantam tangan rangka dan memaksanya mundur selangkah. Sementara Zai Xing, dia dipaksa mundur lebih dari 12 langkah. Detik berikutnya,
Tubuhnya sekali lagi melesat dan terjerat lagi dengan kerangka Douseng. Pertempuran besar baru saja meletus. Namun tiba-tiba, 6 sosok boneka sebelumnya keluar dari aula besar. Mereka dengan kejam menyerang hantu tua Zai Xing. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika ke-6 boneka muncul bersama. Bajingan, mengapa kalian semua masih menonton? Cepat serang! Hantu tua Zai Xing meraung marah saat tubuhnya bergegas mundur. Kepala lembah Tang Zhen, kepala lembah Bing He dan teman muda Xiao Yan. Kita berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zai Xing, apa yang kalian katakan? Huang Xuan dari suku Iblis Phoenix Surgawi menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya menonton pertunjukan. Ya, Tang Zhen dan Bing He mengangguk sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ke-6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua ahli. Tuan Xiao Yan, harap yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Kemudian mata Xiao Yan bertukar pandang dengan Tang Zhen dan lainnya, sebelum mereka berempat bergegas melesat dan mengelilingi kerangka Douseng. Ayo serang bersama! Huang Xuan, tetua dari suku Iblis Phoenix Surgawi berteriak. Lengannya tiba-tiba bergetar, sepasang sayap menjulur. Dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Douseng. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan juga bergegas satu demi satu. Douqi meletus dari dalam tubuh mereka menutupi rangka Douseng. Boom! 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 Anggota badan dari kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Douseng saat percikan api terbang. Setiap kali mereka menyerang dengan kuat, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan mereka memiliki efek yang cukup baik, dan meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas mendekat pada kerangka Douseng. Api ungu coklat muncul di tangannya saat dia membanting keras. Itu menyebarkan warna darah pada tulang rusuk. Xiao Yan buru-buru mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang-tulang yang telah berubah warna menjadi putih. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Kata-kata ini, bisakah mereka menjadi teknik Dou kelas Tian? Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing akan benar-benar keluar dan bertarung dengan kerangka Douseng. Dasar hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Telapak tangannya sekali lagi menghantam kerangka Douseng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah yang ada di tulang juga menghilang. Namun, tidak semua tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya ada 3 tulang di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Dia yakin, karakter pada ketiga tulang ini jelas merupakan teknik Dou kelas Tian yang sesungguhnya. Boom! 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 Di bawah serangan liar dan ganas oleh 5 kelompok Xiao Yan, warna merah pada kerangka menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuh kerangka juga tiba-tiba menegang dan berhenti bergerak, yang membuat hantu tua Zai Xing dan lainnya terkejut. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Dan mereka buru-buru mundur. Detik berikutnya, raungan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Douseng. Mengangkat kepalanya, suara serak rendah terdengar di aula, menciptakan tapak tangan surgawi agung. Suara serak dan kuno menyebabkan semua rambut di kulit Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar dari dalam jiwanya. Dia pada dasarnya berbalik seketika. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menjauh. Dia menggunakan teknik Dou, cepat mundur. Saat Xiao Yan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan! Wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan lainnya melarikan diri. Dia mengumpat dengan marah saat tubuhnya melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Selama waktu aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Douseng berkumpul di tangannya dan sebuah titik muncul.
Setelah itu, dia menghantam tanah yang sangat jauh dari aula. Segera, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang. Sebuah lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Terlepas dari apakah itu tiang batu atau benda lainnya, itu akan tersedot ketika mencapai lingkaran hitam. Adegan yang menakutkan menyebabkan semua orang berlari mundur dengan cepat. Beberapa ahli yang tertangkap basah, langsung ditarik secara paksa ke dalam lingkaran cahaya hitam. Sementara itu, Xiao Yan yang bergegas eksplosif, tiba-tiba berhenti. Kekuatan hisap dari belakang juga mempengaruhi kecepatannya. Membalikkan tubuhnya, segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Gelombang pemecah api, segel membuka gunung, segel membalik laut. Banyak serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia menembak dengan keras ke depan. Namun, serangan-serangan Xiao Yan bahkan tidak membuat lingkaran hitam berhenti walaupun sesaat. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Tubuh ilusi langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan kakinya ke bahu avatar. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiao Yan segera menembak keluar dari aula besar dan mendarat di alun-alun di luar. Sementara avatarnya hancur ke lingkaran cahaya hitam. Setelah Xiao Yan melarikan diri, Huang Xuan yang berjarak pendek di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi iblis Phoenix surgawi setinggi 30 meter. Kedua sayapnya mengepak dan akhirnya terlepas dari kekuatan hisap. Setelah itu, dia bergegas keluar dengan cara yang menyedihkan dan bertabrakan keras di koridor di luar. Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan sisanya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Akhirnya, mereka keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan mendarat dengan menyedihkan di alun-alun. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan ketika melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di aula. Untungnya, itu secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan menghilang.